Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tumbal 7 Gadis Perawan. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Namun sekarang rumah itu ada. Ardian pun heran. Bagaimana bisa rumah ini ada di sini? Jelas-jelas tadi tidak ada. Batin Ardian. Pasti kamu heran, anak muda. Tiba-tiba muncul sosok pria tua yang Ardian kenal sebelumnya. Mbah Cipto, bagaimana bisa Mbah berada di sini? Tanyanya heran. Jangan heran, anak muda. Aku bisa berada di mana saja. Dan sesembahanmu semalam itu yang pertama. Dan masih ada 6 lagi. Dan ingat, jika kamu gagal maka kekasihmu Marisa yang akan menjadi gantinya. Jangan, Mbah. Jangan. Baik, aku akan cari lagi gadis perawan untuk sesembahan. Bagus, bagus. Ini hadiah untukmu. Mbah Cipto meminta Ardian memejamkan matanya. Dan tiba-tiba Ardian sudah berada di tempat lain lagi, dengan uang yang lebih banyak. Saat Ardian membuka matanya, ternyata ia berada di jembatan gantung. Ardian sesekali lagi dibuat heran. Di mana ini? Gumamnya. Ardian pun bangun dan berjalan ke arah timur. Tidak berapa lama Ardian pun menemukan sebuah perdesaan. Para warga desa memandang heran saat melihat Ardian dengan pakaian bagus dan membawa tas ransel di punggungnya. Bu, ini desa apa ya? Tanya Ardian. Oh, ini desa timur. Anak ini dari mana ya? Tanya wanita parubaya itu. Saya tersesat, Bu. Tidak ingat jalan pulang, jawab Ardian. Wanita itu segera melaporkan kedatangan Ardian kepada kepala desa setempat. Para warga pun berbondong-bondong menuju tempat Ardian berada. Siapa namamu, nak? Tanya apa kepala desa. Saya Ardian, Pak. Saya tersesat, tidak ingat jalan pulang, jawab Ardian. Nah, Ardian, ini dari mana? Tanyanya lagi. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak ingat, jawab Ardian. Pak, jangan-jangan pemuda ini hilang ingatan, kata salah satu warga. Pak kepala desa pun mangut-mangut. Ya sudah, kalau begitu mari ke rumah saya dulu. Pak, apa di sini ada rumah kosong untuk dikontrakan atau dijual? Rasanya akan merepotkan jika saya harus tinggal di rumah Bapak, ucap Ardian. Bagaimana para warga? Tanya Pak kepala desa. Pak, di ujung desa bukankah ada rumah kosong milik almarhum Dede? Bagaimana jika rumah itu kita sewakan saja? Lagi pula pemiliknya tidak ada pewaris, kata salah satu warga memberikan usulan. Benar, Pak, dan uangnya bisa kita pergunakan untuk keperluan warga desa kita, usul yang lain. Baiklah, kalau begitu, mari nak. Di ujung desa ini ada rumah kosong, tapi hanya gubuk saja, kata Pak kepala desa. Ardian akhirnya mengikuti mereka. Ardian juga tidak tahu mengapa dia sampai kemari, seolah-olah ada yang menuntutnya untuk sampai kemari. Ini rumahnya, ucap Pak kepala desa saat tiba di depan rumah tersebut. Rumah yang terbuat dari bahan kayu berlantai dan berdinding papan, tapi masih terlihat telok bila ditempati.
Meskipun rumah tersebut kelihatan usang karena sudah 2 tahun ditinggal pemiliknya. Pemiliknya sakit, lalu meninggal dunia. "Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya," ucap Ardian. Pak Kepala Desa pun masuk bersama Ardian serta 2 warga lainnya. Ardian pun setuju untuk membeli rumah tersebut berserta tanahnya. Para warga pun setuju karena melihat banyaknya uang yang Ardian berikan membuat mereka tergiur. Beberapa orang warga pun bergotong royong membersihkan rumah tersebut. Ardian sangat senang, lalu memberikan upah yang layak untuk mereka yang membantu. Akhirnya tempat itu pun bersih dan juga rumput di sekitar rumah tersebut juga sudah dipangkas habis. Hingga tempat itu terlihat bersih dan rapi. Ardian pun banyak-banyak berterima kasih kepada mereka. Ardian pun mulai menempati rumah tersebut dan para warga pun berpamitan untuk kembali ke rumah masing-masing. Hanya Pak Kepala Desa yang masih tinggal di sini. Keduanya pun mengobrol ringan. Pak Kepala Desa pun juga mengatakan jika ingin belanja, ada warung dan juga pasar. Ardian pun mengangguk. "Jika ke pasar berapa jauh dari sini, Pak?" tanya Ardian. "Ya paling sekitar 10 menit jika pakai kendaraan. Tapi kalau warung, dekat, hanya beberapa menit jalan kaki," jawab Pak Kepala Desa. Setelah cukup lama mengobrol, Pak Kepala Desa pun pamit. Ardian pun masuk ke dalam karena terasa lapar. Ia pun keluar untuk mencari barang yang bisa untuk dimakan. "Beli apa, Nak?" tanya pemilik warung. "Mie instan, Bu, sama telur sekilo," jawab Ardian. Pemilik warung pun segera melayani Ardian. Pemilik warung mengambil beberapa bungkus mie dan sekilo telur untuk Ardian. "Ada lagi, Nak?" tanya pemilik warung. "Cukup dulu, Bu, nanti jika perlu apa-apa baru datang lagi." Ardian teringat jika kompor gas di rumahnya masih bisa digunakan, hanya saja tidak ada gasnya. Ardian pun membeli perlengkapan tersebut. Pulang ke rumahnya, Ardian sibuk seperti menimba air di sumur dan sebagainya. Karena Ardian sudah terbiasa hidup di desa, jadi tidak sulit baginya. Setelah semuanya selesai, Ardian pun istirahat. Ardian berbaring di ranjang yang terbuat dari bambu. Tiba-tiba saja matanya terasa berat. Lalu ia pun tertidur. "Bang, tolong Sisi, Bang, tolong Sisi." Terdengar suara memilukan, namun tidak terlihat wujudnya. Ardian mencari-cari arah suara tersebut, namun hasilnya nihil. "Bang, tolong Sisi, di sini panas, Bang. Tolong Sisi." Hanya suara yang terdengar oleh Ardian. Tiba-tiba terdengar suara tangisan serta jeritan seperti orang disiksa. Suara itu semakin menyenyat hati. Terdengar begitu lirih. Ardian terus mencari-cari arah suara tersebut, namun tetap tidak menemukan wujud dari suara itu. Ardian mencari-cari hingga ia menemukan seorang wanita bergaun putih. Ardian mengamati wanita itu. Rambut panjang menjundai terlihat oleh Ardian, karena posisi wanita itu membelakangi Ardian. "Siapa kamu?" tanya Ardian, namun wanita itu tidak menjawab. Kemudian wanita itu membalikkan badannya menghadap ke arah Ardian. Terlihat wajah yang rusak dan hitam seperti bekas terbakar. "Ah!" Ardian menjerit karena kaget melihat wajah wanita itu. "Ah!" Ardian seketika bangun. Ternyata cuma mimpi, batinnya. Ardian mengusap wajahnya. Ia teringat mimpi itu begitu menyeramkan menurutnya. Ardian bangun. Ia mencoba ingin sholat. Namun baru saja ia hendak mengambil air wudhu, angin berembus dengan kencang. Hingga Ardian pun terbanting ke pagar yang terbuat dari bambu. Tubuhku sakit semua, ucapnya berbicara sendiri. Namun ia ingin mencoba lagi, anehnya Ardian lupa dengan bacaan wudhu tersebut. Ardian baru sadar jika ia sudah bersekutu dengan setan. Ardian terduduk di tanah, ia mengusap wajahnya kasar. Kemudian ia bangkit dan berjalan tertatih-tatih ke dalam rumah. Ardian kembali merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia mencoba kembali tidur, namun matanya tidak bisa untuk tidur. Akhirnya Ardian bergadang semalaman. Hingga pagi pun menjelang. Saat suara azan subuh berkumandang, Ardian menutup telinganya.
karena yang ia rasakan sangat panas, seperti terbakar api. Ardian menjerit dan meronta-ronta. Kemudian ia pingsan di lantai. Setelah beberapa jam, Ardian pun tersadar, seolah-olah tubuhnya tadi dirasuki oleh setan. Ardian keluar rumah setelah berganti pakaian dengan rapi. Ia ingin belanja ke pasar. Dengan meminta bantuan tukang ojek, Ardian pun diantar. Suasana pasar begitu ramai hari ini. Ardian membeli keperluan dapur dan sebagainya. Karena kemarin saat di warung ia hanya membeli beberapa bungkus mie instan dan telur saja. "Beli apa, Mas?" tanya penjual. "Beras 10 kilo dan itu. Ardian menunjuk barang yang ingin ia beli. Penjual itu melayani Ardian dengan senang hati, karena Ardian membeli banyak barang. Setelah semuanya selesai, Ardian pun kembali pulang. "Mari, Kang," ucap Ardian. Tukang ojek itu mengerti jika Ardian sudah mengajaknya pulang. Tibanya di rumah, Ardian membayar ongkos lebih kepada tukang ojek tersebut. Betapa senangnya tukang ojek itu, sehingga ia menawarkan walau setiap hari ia juga mau. Ardian hanya tersenyum menanggapinya. Setelah kepergian tukang ojek, Ardian masuk dan menyimpan belanjaan di dapur. Hari-hari berlalu. Ardian hampir setiap malam bermimpi tentang wanita bergaun putih, berambut panjang dan wajahnya rusak. Malam ini Ardian mencoba lagi untuk sholat. Namun seperti biasa, saat baru keluar hendak berwudu, gangguan selalu datang kepadanya. Bahkan rumahnya pun berguncang seperti ada gempa. Namun anehnya semua barang-barangnya baik-baik saja. Suara tawa menggema dari atas atap rumahnya. "Siapa kamu?" tanya Ardian. "Apa kamu lupa jika kamu sudah menjadi budakku?" tanya suara itu. Ardian terdiam. Ia ingat betul dengan perjanjian yang sudah ia sepakati, dan itu tidak bisa dipungkiri. "Kamu pikir kamu bisa bebas dariku? Ingat, tumbal malam pertamamu masih ada 6 orang. Ingat itu." Kemudian suara itu pun menghilang. Ardian tidak berdaya sekarang karena ambisinya menghancurkan hidupnya sendiri. Namun kekayaan memang menghampirinya. Bahkan sekarang uangnya sudah sangat banyak dan bisa untuk membeli apa saja saat ini. Namun ada yang aneh saat tersadar. Mengapa tiba-tiba di desa ini? Ardian mencoba untuk keluar, namun seakan ada yang menghalangi. Ardian sulit tidur beberapa malam ini. Setiap kali memejamkan mata, wanita itu selalu datang kepadanya. Suara wanita itu terdengar lirih, bahkan tangisannya menyayat hati, meminta tolong, kadang meraung. Akhirnya subuh pun menjelang. Namun Ardian seperti biasa tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sementara di sisi lain, Marisa seperti biasa melakukan sholat subuh. Marisa tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslimah, terkecuali bila ada halangan. Meskipun tidak berhijab, namun kewajiban tetap ia jalankan. Bahkan puasa sunnah pun ia kerjakan. Marisa juga menjadi guru ngaji di desanya. Sayangnya orang tuanya serakah dan gila harta, ingin menantu kaya. Tidak peduli tua, yang penting kaya. Namun sudah ada beberapa orang melamarnya, selalu ditolak oleh Marisa. "Bang Ardian, bagaimana keadaanmu sekarang?" gumamnya. Saat ini Marisa baru saja selesai sholat, ia masih menggunakan mukena. Tiba-tiba angin berembus melewati dirinya. "Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi?" batinnya. Kemudian Marisa mengaji. Angin itu pun tidak lagi berembus di dekatnya. Matahari mulai menampakkan diri. Marisa sudah selesai menyiapkan sarapan untuk keluarganya. "Bu, hari ini aku diundang ke desa sebelah," kata Marisa. "Dengan siapa? Jangan bilang kamu pergi dengan si Ardian itu," tanya ibunya. "Bang Ardian sudah ke kota, Bu. Dia tidak ada lagi di desa ini," jawab Marisa. "Bagus deh, ayah tidak suka dia di desa ini. Anak miskin itu bisa-bisanya ingin melamar putriku," ucap Darso menimpali. Kedua orang tua Marisa tidak tahu jika Ardian sudah pergi dari desa ini. Itu sebabnya mereka mengira jika anaknya ingin pergi bersama Ardian. Marisa juga tidak tahu
Mengapa ayah dan ibunya begitu benci pada Ardian, padahal dia begitu baik. Setelah selesai sarapan, Marisa pun bersiap-siap. Karena hendak ke desa sebelah, Marisa pun memakai hijab dan gamis biar sopan. Namun jika di rumah atau sekitar desanya, ia tidak memakai hijab, kecuali jika ada pengajian dan semacamnya. Aku pergi dulu ya, Bu. Ya. Marisa mencium tangan kedua orang tuanya, lalu pergi dengan sepeda motornya. Iya, apa benar yang dikatakan Marisa? Aku rasa tidak yakin. Tanya Bu Kim. Biar ayah ikuti, Bu. Ayah tidak setuju jika Marisa masih berhubungan dengan anak miskin itu, jawab Darso. Darso pun akhirnya mengikuti anaknya, hanya untuk memastikan apakah masih berhubungan dengan Ardian itu. Marisa tidak menyadari jika diikuti. Dia masih melajukan motornya di jalan yang sedikit berlubang itu. Darso mengikuti anaknya sampai tujuan. Setelah memastikan jika tidak ada Ardian, barulah Darso pulang ke rumahnya. Bagaimana ya? Apa Ardian ada bersama anak kita? Tanya Bu Kim. Tidak ada, Bu. Apa mungkin yang dikatakan Marisa itu benar? Bisa jadi. Nanti Ibu tanyakan pada orang yang berdekatan dengan rumahnya. Sudahlah, ayah mau ke kebun lihat pekerja kita. Jangan-jangan mereka malas-malasan lagi. Iya ya, Ibu juga mau mencuci. Marisa tidak ada di rumah. Terpaksa deh Ibu yang kerjakan. Darso pun segera pergi ke kebun miliknya. Pertama-tama ia ke kebun singkong, terlihat beberapa orang sedang bekerja. Darso mangut-mangut, karena pekerjaan tidak ada yang bermalas-malasan. Dulu Ardian juga bekerja di sini sebelum ke kota. Kemudian Darso ke kebun jagung miliknya. Darso melihat ada yang sedang duduk, ia pun segera menghampiri orang tersebut. Begini pekerjaan kalian, masih pagi sudah duduk-duduk, tanya Darso dengan suara lantang. Bos, maaf kami hanya minum sebentar, jawab mereka serentak. Kemudian mereka pun segera melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Jika sekali lagi saya melihat kalian malas-malasan, saya tidak segan-segan memecat kalian. Mereka hanya tertunduk tanpa berani menatap bos mereka. Setelah Darso pergi barulah mereka merasa lega. Setelah selesai sholat isya, Marisa dikejutkan dengan jendela kamarnya yang tiba-tiba terbuka. Astagfirullah, bikin kaget aja, batin Marisa sambil mengusap dadanya. Kemudian ia membaca ayat-ayat suci, jendela kamar-kamarnya pun kembali tertutup dengan sendirinya. Sebelum tidur, Marisa tidak lupa berwudu dan membaca doa agar terhindar dari gangguan setan. Namun baru saja ia memejamkan matanya, gelas yang ada di meja tiba-tiba jatuh hingga menimbulkan suara keras. Pecahan gelas yang terbuat dari kaca itu pun berserakan di lantai. Marisa pun bangun dan membersihkan pecahan gelas tersebut. Ya Allah, lindungi hamba dari perbuatan setan yang terkutuk, gumam Marisa. Marisa kembali terbaring setelah selesai membuang pecahan gelas tersebut. Matanya masih enggan terpejam. Ia mengingat beberapa kejadian dari subuh tadi hingga sekarang. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanyanya dalam hati. Flashback. Marisa baru pulang dari desa sebelah dengan mengendarai motornya. Namun saat di perjalanan tiba-tiba saja ada kucing hitam melintas dan hendak menabrak ban motornya. Marisa mendadak berhenti, beruntung ia bawa motor tidak terlalu laju. Jika tidak pasti akan celaka. Marisa merasa ini pertanda tidak baik. Namun ia tetap berpikiran positif. Ia percaya pertolongan Allah itu nyata. Marisa melanjutkan perjalanan menuju pulang ke rumah. Dan ia bersyukur karena tidak terjadi apa-apa. Sehingga ia tiba di rumahnya. Sementara di sisi lain, di kediaman rumah Ardian terjadi kehebohan karena ada beberapa warga yang sedang ronda malam melihat kesekelebat bayangan hitam di sekitar rumah itu. Salah satu warga mengetuk pintu rumah yang ditempati Ardian. Perlahan Ardian membuka pintu. Assalamualaikum, ucap warga. Mereka berjumlah 3 orang, namun tidak dijawab oleh Ardian. Maaf Pak, ada apa ya? Tanya Ardian. Nah Ardian, tidak apa-apa.
Soalnya tadi pria itu tiba-tiba lidahnya keluh untuk mengatakannya. Ada apa, Pak? Bilang saja jika ada apa-apa, tanya Ardian. Maaf Nardian, tadi kami melihat ada sekelebat bayangan hitam melintas di sini. Jadi kami menemui Nardian, takut terjadi apa-apa, kata pria satunya. Bapak-bapak semua tenang saja, aku baik-baik saja kok. Nih, lihat, nggak apa-apa kan? Ketiganya pun mengangguk. Setelah memastikan Ardian baik-baik saja, mereka pun melanjutkan meronda. Apa kamu lihat yang aku lihat, Dik? Tanya si Udin. Gimana ya? Aku sebenarnya nggak lihat apa-apa tadi. Karena kalian ngajak ke rumah itu, aku ikut saja, jawab Dika. Kalian kan tahu sendiri, rumah itu sudah lama kosong. Tidak heran sih jika ada penghuninya, seperti makhluk halus gitu, ucap Dodi. Kalian ngerasa nggak jika si Ardian itu agak aneh? Tanya si Udin. Aneh gimana maksudnya? Tanya Dika balik. Ya gimana ya, auranya itu loh, seperti... sudahlah, susah mau jelasin ke kalian, ucap si Udin akhirnya. Malam ini giliran mereka untuk melakukan keliling desa. Yang lainnya sedang menunggu di pos ronda. Ardian kembali berbaring, namun kali ini ia bisa tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi mimpi yang selalu mengganggunya. Hingga pagi menjelang, Ardian terbangun dengan perasaan segar karena sudah bisa tidur dengan nyenyak. Ardian pun mulai memanfaatkan tanah di sekitar rumahnya untuk berkebun. Kemarin ia membeli bibit sayuran dan juga pupuk. Assalamualaikum, Nardian, ucap Pak Kepala Desa. Ardian menoleh dan tersenyum. Pak Kades, mari Pak. Ardian mempersilahkan Pak Kepala Desa masuk, namun Pak Kepala Desa maunya diteras saja. Rajin sekali nak, berkebun di samping rumah, kata Pak Kepala Desa. Iya Pak, daripada diam tidak melakukan apa-apa, ujar Ardian. Keduanya pun mengobrol dengan ditemani kopi dan roti yang dibeli di warung. Pak Kepala Desa semakin mengeratkan duduk bersilanya. Ardian juga dengan senang hati melayani Pak Kepala Desa mengobrol. Hingga hari pun mulai siang, barulah Pak Kepala Desa pulang. Jika tidak ada kegiatan, Pak Kepala Desa selalu mendatangi rumah Ardian hanya sekedar mengajaknya ngobrol. Ardian juga dengan ramah menyambut para warga yang datang bertamu ke rumahnya. Malam hari, Ardian seperti biasa berbaring di atas tempat tidurnya. Tiba-tiba angin berembus kencang sehingga jendela terbuka. Jika ada perlu, tampakkan wujudmu, ucap Ardian. Benar saja. Setelah Ardian berkata seperti itu, muncul sosok yang sudah Ardian kenal. Mbah Cipto. Tawa itu menggema. Kemudian Mbah Cipto berubah menjadi Tibir. Kamu harus dapat satu lagi gadis untukku, dan itu harus bertepatan di bulan purnama nanti. Bulan purnama? Berarti 2 minggu lagi, batin Ardian. Iya, 2 minggu lagi, dan kamu harus mendapatkannya. Jika tidak, kekasihmu yang akan jadi gantinya. Kemudian makhluk itu pun menghilang. Ardian menghela nafas, ia harus mencari lagi gadis perawan sebagai tumbal. Sebenarnya Ardian ingin berhenti dengan semua ini. Ia sudah terjerumus jauh, namun tidak bisa menghindar. Mbah Cipto atau Tibir tidak akan melepaskannya begitu saja. Ada rasa penyesalan dalam diri Ardian. Meskipun pada awalnya ia begitu terobsesi untuk menjadi kaya, namun kekayaan yang ia dapatkan tidak nyata. Maksudnya dengan cara yang salah. Maafkan aku Marisa, aku terjebak dengan obsesiku sendiri, ucap Ardian dalam hati. Ardian membuka jendela kamarnya, tadi kembali tertutup setelah Mbah Cipto itu pergi. Ardian memandang kosong ke depan. Malam yang gelap segelap hatinya saat ini. Tiba-tiba ia melihat sekelebat bayangan putih. Ardian berlari keluar dan mengejar bayangan putih tersebut. Namun sudah saat ia tiba di tempat bayangan putih tersebut, bayangan itu tidak ada. Ardian berbalik dan... Wah!
Ardian menjerit karena kaget. Ternyata bayangan putih yang ia lihat tadi berdiri di depannya. "Siapa kamu?" tanya Ardian. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya menangis dan kemudian menghilang. Ardian segera kembali ke rumah. Besok ia akan pindah dari desa ini dan akan ke kota demi menghindari semua ini. Ardian akan mencari tempat tinggal yang aman menurutnya. "Aku harus pergi dari sini. Aku harus menjauh," batin Ardian. Baru saja selesai membatin, angin kencang kembali berembus, membuat tubuh Ardian terpental ke lantai. "Ah!" Ardian menjerit sekuat-kuatnya. Rumahnya berguncang seperti ada gempa, barang-barang miliknya berjatuhan. Ardian pun mulai tidak sadarkan diri. Ia masih tergeletak di lantai. Hingga pagi pun menjelang, Ardian pun tersadar. Ardian menatap sekeliling rumahnya. Rumah yang semalam berantakan kini kembali utuh seperti tidak terjadi apa-apa. Hari-hari berlalu. Ardian tidak mengalami gangguan untuk saat ini. Hidupnya ia jalani seperti biasa. Justru di tempat Marisa yang kini mengalami hal-hal aneh. Seperti hari ini tiba-tiba saja salah satu warga meninggal dalam keadaan tergantung. Warga desa berbondong-bondong menuju tempat lokasi kejadian. Terlihat seorang wanita sedang tergantung di sepadang pohon. Lidahnya menjulur keluar, diperkirakan sudah beberapa jam yang lalu kematiannya. Para warga harus menunggu kedatangan polisi, karena mereka semua tidak ada yang berani menyentuh apalagi menurunkannya. Para warga tidak ada yang tahu penyebab kematian wanita itu. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya sekelompok polisi pun datang ke lokasi kejadian. Polisi segera menurunkan mayat wanita itu. "Perhatian semuanya, saya mohon kerjasamanya untuk kasus ini. Apa penyebab dia gantung diri?" tanya polisi. Para warga saling pandang. Mereka tidak tahu harus menjawab apa karena mereka memang tidak tahu penyebabnya. Polisi sedikit kesulitan karena saat diperiksa tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik ataupun seksual. Jadi untuk saat ini polisi menyimpulkan jika wanita ini mati karena bunuh diri. Wanita itu pun dibawa untuk dilakukan otopsi untuk mengungkapkan kejadian sebenarnya. "Baiklah, karena tidak ada yang tahu dengan kejadian ini, jadi saya ingin bertanya, apa pekerjaan wanita itu?" tanya polisi. "Dia kerja serabutan, Pak. Kadang kerja di kebun milik Darso dan jika malam dia..." "Katakan, mungkin ini bisa membantu penyelidikan kami," kata polisi memotong pembicaraan warga yang sepertinya ragu untuk bercerita. Dia sering membawa pria masuk ke dalam rumahnya. Saya 2 kali memergokinya," jawab seorang wanita ragu-ragu. "Benar, Pak, saya juga pernah memergokinya," ujar yang lain. "Boleh katakan ciri-ciri orang tersebut?" tanya polisi. Wanita itu pun menceritakan ciri-ciri pria tersebut dan seperti dugaan mereka jika pria itu adalah kekasihnya. Wanita yang meninggal itu ternyata seorang janda yang ditinggal mati suaminya, dan anaknya juga meninggal saat masih bayi. "Baiklah, mengikut ciri-ciri yang Ibu maksud, kami akan menyelidiki kasus ini. Kemungkinan wanita itu mati dibunuh," kata polisi. Kemudian polisi pun segera pamit. Para warga pun merasa heran. Baru kemarin mereka mengubur jenazah yang tenggelam di sungai. Sekarang ada lagi yang mati tergantung di pohon. Para warga pun membubarkan diri. Ada yang bergidik ngeri saat membayangkan wanita itu tergantung. "Marisa, bagaimana hubunganmu dengan Ardian?" tanya Dadang. Dadang seorang pria di desa ini yang juga diam-diam menyukai Marisa. Namun Marisa lebih memilih Ardian, meskipun keduanya sama-sama tampan di desa mereka. "Belum ada kemajuan, Bang. Bang Ardian juga tidak ada kabar sampai sekarang," jawab Marisa. "Marisa, benarnya aku juga menyukaimu, tapi kamu sudah memilih Ardian. Aku terpaksa mengalah, dan juga orang tuamu pasti tidak setuju punya menantu miskin," batin Dadang. Ardian dan Dadang adalah sahabat. Keduanya sama-sama menyukai gadis yang sama. Namun karena Marisa lebih memilih Ardian, Dadang pun mundur diri secara perlahan. Meskipun ia tidak bisa melupakan Marisa begitu saja, namun cinta tidak bisa dipaksakan. Dan asal Marisa bahagia, itu sudah lebih dari cukup.
kamu ada dapat kabar dari Bang Ardian? Tanya Marisa. Tidak ada, bahkan hingga sekarang sudah lebih 1 bulan sejak kepergiannya. Tidak ada kabar sama sekali, jawab Dadang. Sudah, kamu tidak perlu ikut aku. Aku tidak ingin ada fitnah di antara kita, ucap Marisa. Aku tahu Marisa, aku akan selalu menjaga nama baikmu, batin Dadang. Akhirnya Dadang pun pamit undur diri, keduanya pulang ke rumah masing-masing dengan arah yang berbeda. Kau berhubungan dengan pria miskin itu? Tanya Darso, karena ia selalu mengawasi putrinya. Tidak ya, hanya kebetulan bertemu tadi, jawab Marisa. Awas saja jika kamu berhubungan dengan pria miskin, kamu tidak selevel dengan mereka. Bukiem menimbali. Marisa hanya diam. Ia malas untuk berdebat. Jika sekali saja ia menjawab, maka ibunya akan mengomelinya tidak habis-habisan. Mengapa kalian begitu membanggakan harta, hingga Bang Ardian pergi hanya karena tuntunan dan hinaan kalian, batin Marisa. Kemudian ia pun masuk ke dalam kamar dan menangis. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Tidak mungkin ia membantah orang tuanya. Kecuali jika ia ingin dijodohkan dengan orang yang tidak dicintainya, barulah Marisa membantah. Dalam beberapa hari ini sudah ada 3 orang meninggal tidak wajar di desa ini. Mereka juga merasa heran. Padahal sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini. Para warga pun takut untuk keluar rumah, terutama dari waktu maghrib hingga tengah malam. Jika ingin keluar sekalipun harus ada yang menemaninya. Setelah menangis, Marisa pun mengambil air wudhu. Ia ingin sholat agar hatinya merasa tenang. Ia akan berserah diri kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, karena sebaik-baiknya pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai, Marisa ingin memasak untuk makan malam, karena sebentar lagi akan maghrib. Jadi sebelum maghrib ia harus selesai memasak. Masak apa Marisa? Tanya sang ibu. Daun singkong dan ikan asin bu, hanya itu yang ada, jawab Marisa. Iya, ibu belum sempat ke pasar, sudah beberapa hari ini mengurus orang yang meninggal, kata Bukiem. Bukiem bersama warga membantu orang yang meninggal. Kalau soal membantu ia tidak keberatan, tapi jika menantu miskin dia memang tidak setuju. Kalau begitu besok aku saja yang belanja ke pasar bu, ibu pasti sibuk membantu orang, kata Marisa. Iya baiklah, tapi besok hari pemakaman si A yang kandung diri itu. Ibu ngeri lihatnya. Gak boleh gitu bu, kita belum tahu penyebab kematiannya. Bukiem pun berlalu. Ia tadi ingin ke kamarnya untuk mandi, namun saat melihat anaknya masak, jadi ia menghampiri anaknya. Setelah makan malam, Marisa kembali ke kamarnya. Ia ingin sholat isya, namun saat ia baru mengenakan mukena, tiba-tiba suara benda jatuh begitu keras, sehingga Bukiem dan Darso pun bergegas ke kamar Marisa. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Darso. Jangan lihat ya, sepertinya itu bukan benda jatuh. Marisa mencegah ayahnya untuk melihat ke jendela. Darso pun mengurungkan niatnya untuk membuka jendela kamar Marisa. Ia teringat jika akhir-akhir ini sering kejadian aneh di desanya. Hati-hati nak, pesan Bukiem. Marisa mengangguk kemudian melanjutkan sholatnya. Ya, sebenarnya ada apa di desa kita ini? Mengapa mereka yang meninggal semuanya tidak wajar? Tanya Bukiem pada suaminya. Sudahlah bu, jangan dipikirkan. Kita kaya, tidak mungkin akan terkena musibah, jawab Darso dengan sombongnya. Ya udahlah, aku mau tidur, ucap Bukiem akhirnya. Sebenarnya ia takut saat mendengar bunyi dari kamar anaknya itu. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.